komunikasi efektif, koordinasi, dan kualitas kediklatan di BPSDM Provinsi Papua Barat dalam rangka pelatihan kedesaan berjenjang tingkat menengah, di mana kerjasama antara BPSDM BMKG RI bekerjasama dengan LAN RI, dan hari ini hasilnya pada tanggal 2 Desember saya berusaha untuk melakukan pemaparan. Nah, identifikasi masalah ini BPSDM Provinsi Papua Barat sudah banyak melaksanakan fungsinya menyelenggarakan berbagai diklat yang diperlukan dengan sukses. Akan tetapi tetap saja menghadapi berbagai kendala dalam penyelenggaraannya. Masih saja muncul kesenjangan atau masalah yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kualitas kediklatan. Hal ini seperti satu, setiap kegiatan diklat tidak melaksanakan evaluasi pasca diklat. Yang kedua, kurangnya komunikasi yang dibangun oleh lembaga terhadap lembaga lain yang ada di sekitar BPSDM dan lembaga lain yang ada di kabupaten kota, sehingga setiap kegiatan kediklatan sangat mempengaruhi undangan peserta. Yang ketiga, kurangnya intensitas pertemuan rapat-rapat antar bidang terkait penyelenggaraan kediklatan. Yang keempat, kurangnya perhatian lembaga terhadap sarana dan prasarana bagi peserta diklat. Kurang terpenuhi misalnya sarana wifi yang sangat terganggu, perpustakaan, dan sarana olahraga. Yang kelima, masih ada overlapping antar tugas dan kewenangan dalam bidang-bidang. Yang keenam, ego sektoral yang berlebihan antar bidang-bidang sehingga dapat menghambat proses kediklatan. Yang ketujuh, masih banyak pegawai yang belum memahami akan tupoksinya masing-masing sekalipun sudah mengikuti diklat TOC maupun MOT, sehingga dalam merumuskan pekerjaan terkesan lambat dan dalam penanganannya. Yang kedelapan, kurangnya perhatian terhadap peserta diklat dalam memberikan pelayanan secara maksimal, misalnya tidak tersedianya cleaning service dalam mes yang ditempati oleh peserta diklat. Kemudian Bapak Ibu, tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi terjadi di BPSDM Provinsi Papua Barat. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pola koordinasi yang terjadi di BPSDM Provinsi Papua Barat. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana meningkatkan komunikasi yang efektif di lingkungan BPSDM Provinsi Papua Barat. Yang keempat adalah untuk mengetahui bagaimana meningkatkan koordinasi yang terjadi di BPSDM Provinsi Papua Barat. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kualitas kediklatan di BPSDM Provinsi Papua Barat. Nah, komunikasi efektif ini adalah pengertian-pengertiannya. Saya next saja. Lalu ini pengertian daripada koordinasi. Lalu ini adalah kualitas kediklatan dan pengertiannya saya next saja. Nah, penelitian terdahulu di sini Bapak Ibu ada sekitar 9 penelitian terdahulu yang menyangkut kualitas kediklatan dan komunikasi efektifnya. Lalu kerangka konsep di sini Bapak Ibu, saya menggunakan kerangka konsep penelitian ini menyiratkan bahwa peningkatan efektivitas komunikasi dan koordinasi organisasi ini diduga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kediklatan. Nah, metodologi penelitian ini dirancang dengan pendekatan deskripsi kualitatif. Yang pada penelitian ini digunakan adalah data kualitatif. Nah, sumber data itu adalah dalam bentuk informan. Dalam penelitian ini adalah ASN tenaga kediklatan yang ada di BPSDM Provinsi Papua Barat. Lalu teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah corpus sampling. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi struktur, terstruktur. Nah, kisi-kisi wawancara Bapak Ibu saya buat dalam 3 supaya tidak lari ke sana kemari, termasuk di mana komunikasi efektif itu meliputi aspek fungsi pengendalian, fungsi motivasi, fungsi pengungkapan emosi, fungsi informasi, hambatan teknis, hambatan semantik, hambatan manusiawi, solusi hubungan antar personal, solusi hubungan posisional, dan solusi hubungan berurutan. Lalu yang kedua adalah koordinasi kediklatan meliputi aspek sarana koordinasi diklat, pola koordinasi penyelenggaraan diklat, hambatan alat
koordinasi dan hambatan aspek manusia. Yang ketiga adalah kualitas kediklatan meliputi aspek-aspek bukti fisik, dalam arti adalah tangibles, lalu kehandalan, reliability, daya tangkap atau responsiveness, jaminan, assurance, dan empati. Nah, prosedur analisis data di sini Bapak Ibu saya menggunakan konsep dari Mills dan Hirban dari Huberman dari Sugiono 2017 yang meliputi pengumpulan data atau data collecting, lalu reduksi data reduksi, kemudian penyajian data, penarikan kesimpulan dan klarifikasi. Dan ini adalah yang sudah saya buat tadi berdasarkan wawancara secara terstruktur tadi Bapak Ibu. Ini adalah rangkuman fungsi komunikasi, kemudian ini juga hambatan komunikasi, terus ini adalah resolusi komunikasi, terus ini adalah analisis komunikasi efektif hasil analisisnya Bapak Ibu. Nah kemudian dari itu semuanya maka pembahasan komunikasi efektif untuk meningkatkan efektivitas komunikasi di lingkungan BPSDM Provinsi Papua Barat terdapat 4 butir solusi yang perlu dilakukan. Keempat butir solusi ini difokuskan hanya akan menjadi 2 butir solusi. Yang pertama adalah perihal adanya kontak pribadi yang akrab dan adanya upaya penjernihan hubungan. Nah, ini diperlukan adanya keterampilan komunikasi. Nah, dalam keterampilan itu perlu peningkatan komunikasi efektif untuk membutuhkan jiwa yang profesional dalam hal ini Bapak Ibu. Lalu yang kedua, pembahasan komunikasi efektif perihal adanya bantuan orang lain untuk mengembangkan gaya hubungan personal antar personal yang efektif. Nah, pada intinya untuk meningkatkan komunikasi efektif sumber daya manusia kediklatan dibutuhkan keterampilan komunikasi antar personal yang baik. Dan kedua adalah jiwa profesionalisme yang tinggi. Yang ketiga, aktif menjadi anggota komunitas formal sesuai dengan profesionalisme masing-masing. Yang keempat adalah anggota aktif komunitas non formal sesuai dengan hobinya masing-masing. Nah, ini adalah cakupan yang tadi yang saya bentuk dalam bentuk kisi-kisi. Ini yang keduanya adalah rangkuman fungsi koordinasi kediklatan. Ini juga hambatan koordinasi kediklatan. Nah, ini analisis koordinasi kediklatannya seperti ini. Nah, pembahasan koordinasi kediklatan bahwa ketiga butir solusi untuk meningkatkan kualitas koordinasi di lingkungan BPSDM Provinsi Papua Barat tersebut jika ditelaah lebih dalam sesungguhnya membutuhkan kepekaan komando dari pimpinan. Kepekaan komando dari pimpinan dengan melihat situasi yang terjadi hanya dapat diperoleh dari keterampilan dan jiwa kepemimpinan atau leadership yang baik. Nah, ini adalah wawancara saya yang ketiga, yaitu rangkuman kualitas pelayanan kediklatan. Ini juga rangkuman kualitas pelayanan kediklatan. Nah, pembahasan kualitas pelayanan kediklatan di sini adalah berdasarkan kriteria kualitas pelayanan menurut Parasuman dan Prananda dan kawan-kawan 2019 dinilai cukup baik, hanya memerlukan peningkatan aspek fisik yaitu sarana dan prasarana kediklatan. Peningkatan sarana dan prasarana kediklatan membutuhkan koordinasi yang baik antara BPSDM Provinsi Papua Barat dengan Pemda Provinsi serta pemerintah pusat. Ini kesimpulan saya yang pertama, bahwa secara umum pola komunikasi terjadi di BPSDM Provinsi Papua Barat adalah sama dengan pola komunikasi pada umumnya. Hanya saja terdapat perbedaan sebagai berikut. A. Fungsi komunikasi yang belum berjalan adalah fungsi pengungkapan emosi dengan indikator tidak adanya komunikasi kelompok untuk mengungkapkan kekecewaan atau kepuasan. Nah, yang B itu hambatan komunikasi yang terjadi adalah satu, hambatan teknis dengan indikator kurangnya informasi atau penjelasan. Yang kedua, hambatan manusiawi dengan indikator adanya perbedaan persepsi, perbedaan keterampilan mendengarkan dan lingkungan kerja yang kurang kondusif. Kesimpulan saya yang kedua, secara umum pola koordinasi yang terjadi di BPSDM Provinsi Papua Barat adalah sama dengan pola koordinasi pada umumnya. Hanya saja terdapat perbedaan sebagai berikut. A. Fungsi koordinasi yang belum berjalan adalah satu, sarana koordinasi diklat
dengan indikator kurang adanya rapat untuk menyamakan pendapat, saling pengertian, saling mengingatkan kebutuhan diklat. Yang kedua, pada pola koordinasi penyelenggaraan diklat dengan indikator kurang adanya forum pertemuan dalam rangka koordinasi persiapan baik formal maupun non formal. B. Hambatan koordinasi yang terjadi adalah hambatan alat koordinasi dengan indikator 1. Adanya pekerjaan yang berlebihan. Yang kedua, tidak adanya pendelegasian pekerjaan sehingga beban pekerjaan tertumpu pada salah satu bagian saja. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang sifatnya berantai, tidak terselesaikan karena tidak adanya informasi yang berkelanjutan. Yang keempat, adanya ego sektor, yaitu rasa ingin lebih kelihatan berprestasi, ingin lebih menonjol di antara bagian-bagian yang ada dalam satu organisasi atau instansi tersebut. Ini kesimpulan saya yang ketiga, bahwa komunikasi efektif di BPSDM Provinsi Papua Barat dapat ditingkatkan melalui A. Solusi hubungan antar personal dengan indikator 1. Adanya kontak pribadi yang akrab. Yang kedua, adanya bantuan orang lain untuk mengembangkan gaya hubungan personal dan antar personal yang efektif. Yang ketiga, adanya keikutsertaan interaksi sosial formal, informal. B. Solusi hubungan posisional dengan indikator adanya upaya menjernihkan hubungan. Kesimpulan yang keempat, koordinasi di BPSDM Provinsi Papua Barat dapat ditingkatkan melalui adanya rapat untuk menyamakan pendapat, saling pengertian, saling mengingatkan kebutuhan diklat. B. Adanya forum pertemuan dalam rangka koordinasi persiapan baik formal maupun non formal. C. Adanya pendelegasian pekerjaan sehingga beban pekerjaan tidak tertumpuk pada salah satu bagian saja. Yang kelima, kualitas kediklatan BPSDM Provinsi Papua Barat berdasarkan kriteria kualitas pelayanan para suraman dalam Prananda dan kawan-kawan 2019 dinilai sudah cukup baik, hanya memerlukan peningkatan aspek fisik yaitu sarana dan prasarana kediklatan. Kesimpulan yang kelima, secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kediklatan BPSDM Provinsi Papua Barat membutuhkan peningkatan koordinasi dan peningkatan komunikasi efektif yang dapat dilakukan dengan peningkatan kepemimpinan atau leadership koordinator kediklatan, peningkatan keterampilan komunikasi antar personal, peningkatan profesionalisme serta peningkatan keanggotaan pada forum-forum profesional dan forum-forum komunitas informal. Saran, pembahasan penelitian mengungkapkan bahwa secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kediklatan BPSDM Provinsi Papua Barat membutuhkan peningkatan koordinasi dan peningkatan komunikasi efektif yang dapat dilakukan dengan peningkatan kepemimpinan atau leadership koordinator kediklatan, peningkatan keterampilan komunikasi antar personal, peningkatan profesionalisme serta peningkatan keanggotaan pada forum-forum profesional dan forum-forum komunitas informal. Dan sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyarankan kepada BPSDM Provinsi Papua Barat untuk mengevaluasi ASN di lingkungannya dengan melakukan penelitian terkait kepemimpinan atau leadership, komunikasi antar personal, profesionalisme serta keanggotaan pada forum-forum profesional dan forum-forum komunikasi informal. Demikian penyajian saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan untuk saya, istimewa pada Bapak Kaban selaku penguji dan Bapak mentor yang sudah memberikan masukan, ide dan gagasannya, serta Bapak Ibu Kabit dan teman-teman media suara, staf yang hadir saat ini. Dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, mari kita berikan aplaus. Ya, waktu selanjutnya